Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang larangan bugat. Bugat ini pernah terjadi di masa sahabat, itu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Itu adalah salah satu bugat yang terjadi di masanya. Untuk hari ini kita tidak membahas tentang masalah bugat yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, tapi kita fokus kepada pengertian bugat saja, tentang kenapa dilarang bugat tersebut, dan apa langkah-langkah apa yang akan kita pakai untuk memerangi bugat. Yang pertama adalah kita bahas tentang konsep bugat. Ada pengertian bugat, tindakan hukum terhadap bugat, status hukum bugat, hukum memerangi bugat, dan hikmah hukum bagi pelaku bugat. Pengertian bugat secara etimologi, bugat berasal dari fi'il madhi baga mudhari ya bagi, yang memiliki arti dengan zalim. Maksud zalim berlaku zalim ataupun menindas. Pendapat lain menyebutkan bahwa bugat berasal dari kata yang berarti menginginkan sesuatu. Sedangkan menurut pengertian syarak, bugat adalah orang-orang yang menentang, memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bugat bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang pemerintahan, ataupun menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Itulah yang dinamakan kepada bugat menurut syarak. Pengertian bugat menurut ulama ini ada 4 pendapat. Yang pertama, pendapat ulama Malikiyah. Beliau berpendapat tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan karena maksiat, dengan cara menggulingkannya dengan menggunakan alasan takwil. Ini dinamakan kepada bugat, walaupun pemimpin tadi pemimpin yang taat. Kemudian ulama Hanifiyah berpendapat keluar daripada ketaatan kepada imam, kepada kepala negara yang sah dengan cara dan alasan yang benar. Itu pun dikategorikan kepada bugat menurut ulama Hanifiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan sesuatu gerakan massal yang didukung oleh sesuatu kekuatan dengan alasan mereka sendiri. Itu menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian menurut ulama Hambali, ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu pemimpin yang adil, dengan menggunakan sesuatu kekuatan dengan alasan-alasan sendiri. Itu menurut ulama Hambali. Di sini perbedaan pendapat. Keempat-empatnya memiliki pendapat yang masing-masing. Namun semuanya mereka menjelaskan tentang pengertian bugat, orang-orang yang dikategorikan kepada bugat. Ciri-ciri bugat. Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bugat dan dikenai had bugat jika beberapa kriteria di bawah ini melekat pada diri si pelaku bugat. Yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun memiliki senjata. Yang kedua, memiliki takwil. Maksud dengan takwil, ada alasan kenapa mereka dan untuk apa mereka melakukan bugat tersebut. Atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Seperti yang telah kita bahas di belakang mengenai kewajiban mereka, misalkan membayar pajak, enggan menunaikan zakat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Setia di sini ini pemahaman yang sangat mendalam sekali. Bukan cuma sekedar setia, tapi rela mati untuk membela kaum bugat tersebut.
Yang selanjutnya memiliki imam yang ditaati. Inilah ciri-ciri bugat menurut yang telah disebutkan di dalam fikih Islam. Status hukum bugat surat Al-Hujurat ayat 49. Yang artinya, dan apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah orang-orang yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dia dalam satu hukum bugat yang kedua, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, artinya kepada Al-Quran, dan Rasul, artinya sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hukum memerangi bugat ini ada dua kategori. Kategori yang pertama hukumnya mubah, kategori kedua hukumnya wajib. Kategori wajib bagi seseorang ataupun bagi pemimpin menindaklanjuti tindakan bugat. Bugat yang kategori bagaimana? Yang pertama, mereka menyerang wanita dalam kawasan Ahlul Adli. Kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah, secara merampok. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan kepada mereka, baik menyangkut hak Allah Ta'ala seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak ataupun hutang piutang. Lanjutnya, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam ataupun pemimpin yang sah, yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Hikmah hukum bagi bugat. Seorang ataupun seseorang kelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi, membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara tempat mereka tinggal. Seseorang ataupun sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara secara sah, bukan semena-mena, bukan seenaknya. Jangan-jangan tidak ada hak yang mereka miliki lalu menghancurkan sebuah negara, itu kategorikan kepada bugat, itu tidak baik. Hikmah selanjutnya bagi pelaku bugat, menghindarkan manusia untuk berbuat semena-mena. Oleh karena itu, pemberontakan sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah. Selanjutnya, memberikan efek jera terhadap pelaku bugat agar tidak memberontak dan dapat kembali taubat secara mengikuti negara yang sah secara kondisional dan hukum Islam. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman bahawa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Baik, hanya sekian untuk hari ini sebagai sedikit pencerahan tentang larangan bugat, kenapa dilarang bugat, dan hikmah di balik bugat tersebut. Semuanya bertujuan yaitu untuk membuat suatu negara yang utuh, tidak ada terjadi pembangkangan, tidak ada terjadi pemberontakan, semua hidup harmonis dan bahagia di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.